Bismillahirrahmanirrahim. 5 Mei 2024. Kita kembali menyusuri jalan raya antar kecamatan Ruas Singgele Bobong yang berlumpur. Silakan ikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebarkan ke seluruh sosial media Anda dan sahabat Anda, di WhatsApp grup Anda, di seluruh dunia. Kita mulai perjalanan ini dari Desa Nggele, ibu kota kecamatan Taliabu Barat Laut. Ini salah satu simpangan pertama di Desa Nggele. Yang ini mengarah ke dermaga Desa Nggele. Yang ini menuju ke Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Yang ini adalah kantor Desa Nggele, berwarna kuning. Ya. Ini jalan aspal lapen menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya, tapi kita harus kembali dulu karena ada yang ketinggalan. Alhamdulillah, barang yang ketinggalan sudah kita ambil, yaitu berupa helm dan kacamata. Saat ini kita sudah melintas di depan Puskesmas Desa Nggele. Puskesmas kecamatan, Puskesmas di ibu kota kecamatan Taliabu Barat Laut, Desa Nggele. Ini aspal lapen, aspal kebanggaan mereka yang mengagung-agungkan jasa pemekaran. Ya, sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Ya, inilah jalan kebanggaan Desa Nggele, yaitu aspal lapen. Nah, kita sekarang berada di jalan poros antar kecamatan yang menghubungkan ibu kota kecamatan Taliabu Barat Laut dan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang hanya berjarak 20 km. Di depan ini ada lapangan bola dan alun-alun kecamatan. Dan yang sebelah kiri saya ini adalah jalan menuju ke Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Utara, Gela, Kecamatan Taliabu Timur atau Samuya. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, kita sudah tiba di kolam renang yang pertama yang berada di jalan antar kecamatan, jalan Trans Pulau Taliabu yang menghubungkan antar kecamatan Ruas Nggele Bobong. Dua kecamatan yang berdampingan dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Taliabu Barat adalah dua kecamatan yang berdampingan secara langsung, tapi jalannya tidak pernah diaspal. Ini adalah lapangan bola kaki sekaligus alun-alun kecamatan. Ini adalah ujung Desa Nggele atau Desa Onemai, desa pemekaran dari Desa Nggele. Jalan yang benar-benar hancur lebur, bagaikan bubur, dan tidak pernah diaspal selama Indonesia merdeka. Kita akan mencoba melintas di jalan ini, walaupun tidak satupun kendaraan yang berani melintas di jalan ini, agar masyarakat bisa melihat dan menyaksikan betapa sulitnya jalanan di Pulau Taliabu. Berlumpur dan berbubur. Kita akan mencoba menggunakan segala keahlian untuk melintas di tanjakan ini, tanjakan neraka. Berada 200 meter dari kantor kecamatan Taliabu Barat Laut, kantor kecamatan ibu kota kecamatan Taliabu Barat Laut, kecamatan tetangga terdekat dari Kabupaten Pulau Taliabu, dari ibu kota kabupaten, sekitar 26 km dari Desa Bobong atau dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Jalannya seperti ini, tidak pernah diaspal sama sekali. Ya, ini hancur lebur. Mohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk mampir melihat kenyataan ini
kenyataan pahit yang dinikmati masyarakat di setiap hari. Jalannya hancur, babak belur, dan tidak satupun yang mau menolong masyarakat, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Kita tidak tahu jalan ini statusnya jalan kabupaten atau jalan provinsi. Konon kabarnya ini jalan kabupaten menurut keputusan Bupati tahun 2017. Akan tetapi kabupaten tidak pernah benahi. Ada proyek jalan rabat beton dari 2022 sampai hari ini April Mei 2024 belum ada pekerjaan yang berarti. Ini ada bekas kendaraan yang melintas dan hasilnya ini slip, tidak bisa melintas sama sekali. Inilah kondisi ibu kota Kecamatan Talawa Barat Laut di Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara. Jalannya tidak pernah diaspal sama sekali. Kita berada di perantaraan Desa Anggele dan Desa Salati. Di tengah-tengah ini agak mendingan karena sempat dan mungkin pernah ditaruh pasir, tapi ini sudah hancur lagi. Ya. Ini ada truk yang sama sekali tidak bisa melintas dan juga sudah tenggelam. Ada kondisi jalan pada perantaraan Desa Anggele dan Desa Salati. Desa Anggele adalah ibu kota Kecamatan Talawa Barat Laut, Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara. Ini ada truk yang tenggelam lagi nih. Ya, seperti inilah nasib. Ya, oke, kita loncat dulu berhubung jalan parah sekali, tidak bisa jalan satu tangan. Ya, ini kondisi jalan ruas Anggele Salati. Ada truk yang sedang tenggelam, angkutan batu untuk proyek Madrasah Sanawiyah Negeri satu-satunya di Pulau Taliabu, terhambat dengan kondisi jalan yang sama sekali tidak pernah diperbaiki selama Indonesia merdeka. Seperti ini, tidak pernah diaspal sama sekali. Mohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk mampir di Pulau Taliabu menyaksikan kondisi ini. Karena masyarakat Taliabu adalah bagian dari negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, kalau Taliabu tidak bisa diurus, ya silakan serahkan ke negara lain yang urus. Ya, inilah kondisi Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Setelah 78 tahun Indonesia merdeka, dan setelah 20 tahun mekar menjadi sebuah daerah otonomi baru sebagai bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula, dan mekar lagi menjadi Kabupaten Pulau Taliabu di 11 tahun yang lalu, yang baru seminggu yang kemarin dirayakan oleh artis-artis DKI, mengguncang muda-mudi Pulau Taliabu. Akan tetapi jalannya seperti ini juga terguncang-guncang oleh lumpur, batu, dan kolam-kolam di tengah jalan, bagaikan kubangan-kubangan kerbau. Inilah wujud jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu setelah mekar 11 tahun yang silam sebagai Kabupaten Pulau Taliabu, sebagai daerah otonomi baru yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula, yang mekar di 2003. Sudah lebih 20 tahun yang lalu kabupaten ini mengharapkan pembangunan dengan adanya otonomi daerah. Akan tetapi jalan yang hanya berjarak 25 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu seperti ini. Saksikan perjalanan ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan sebarkan kepada sosial media Anda dimanapun mereka berada di seluruh dunia. Kita sudah melewati Desa Salati. Ini Desa Salati, kita sudah lewati.
dan kita melangkah menuju desa Beringin Jaya. Jalannya banyak kolam yang cukup dalam, sangat baik untuk tempatnya itik atau bebek bermain-main. Biasanya kita berjumpa dengan kerbau yang sedang berkubang di jalanan, karena jalanan antar kecamatan di Pulau Taliabu, khusus ruas Ledeng Gele Beringin Jaya, kecamatan terdekat dari ibu kota kabupaten, itu seringkali kita berjumpa dengan kerbau yang berkubang di jalanan, karena memang jalan ini sangat cocok untuk tempat kubangan kerbau. Ya, yang seperti ini kita bisa saksikan di video ini. Ya, seluruh masyarakat harus melintas di sini. Terkadang kita berjumpa dengan sepasang suami istri dengan anak kecil yang melintas dan kadang terjatuh dengan anaknya di jalan ini. Begitu pula anak sekolah setiap pagi dan siang hari pulang pergi melintas di jalanan seperti ini. Karena ini adalah akses satu-satunya yang menghubungkan Kecamatan Taliabu Barat Laut dan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, sekaligus desa-desa di sekitaran sini berada di ruas jalan ini. Ya, ini akses satu-satunya. Ini adalah jalan logistik. Ini adalah jalan induk. Ini adalah jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, yang menghubungkan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu dan 4 kecamatan di sebelah barat laut dan utara Pulau Taliabu. Ibu kota kabupaten berada di sebelah barat, tapi agak barat daya. Jadi menghubungkan dengan barat lautnya sekaligus utara Pulau Taliabu. Wujud jalannya seperti ini. Tidak pernah diaspal selama Indonesia merdeka. Ya. Dan oleh Pemda Pulau Taliabu tidak pernah berupaya untuk menimbunnya walaupun dengan tanah damato. Tanah damato sangat banyak di Pulau Taliabu. Ada di Desa Keramat. Tapi seperti inilah kondisinya. Sama sekali tidak ada upaya untuk menimbunnya, meskipun hanya dengan tanah damato atau tanah kapur, yang andai kata ditimbun dengan tanah kapur itu, maka lumpur-lumpur ini akan segera hilang dan kendaraan roda 2, roda 4 bisa melintas dengan aman. Tadi ada truk yang tenggelam di lumpur pada ruas Gele Salati. Itu truk yang membawa material bangunan berupa batu fondasi untuk Madrasah Sanawiyah Negeri satu-satunya di Pulau Taliabu. Madrasah Sanawiyah Negeri di Pulau Taliabu dan Aliyah Negeri hanya ada di Kecamatan Taliabu Barat Laut. Hasil jerih payah masyarakat Taliabu Barat Laut di tahun 90-an. Dari tahun 92 mereka berusaha mendirikan Madrasah Sanawiyah dan kemudian dinegerikan, kalau tidak salah di akhir 90 atau di awal tahun 2000. Ya, karena proses penegerian sebuah madrasah harus melalui perjuangan panjang dan perjuangan yang sangat berat. Ya, tolong kepada yang menonton video ini, sebarkanlah video ini ke seluruh sosial media Anda, di seluruh WhatsApp grup Anda, di Instagram Anda, di Twitter Anda, dan di segala bentuk sosial media Anda masing-masing, agar masyarakat di dunia ini mengetahui bahwa ada sebuah kabupaten di Pulau Taliabu yang pemerintahnya bersikap mandang remeh, sikap pandang enteng kepada masyarakat, membiarkan masyarakat berjalan di lumpur pada jarak dari tempat ini ke ibu kota kabupaten tinggal sekitar 23 km. Ya, ini sudah dekat sekali dengan ibu kota. Tapi dibiarkan saja begini.
Ya, ini saya membuat video dengan kondisi yang serba sulit. Saya pegang kamera atau handphone dengan tangan kiri. Saya ulangi, saya pegang handphone dengan tangan kiri dan setir saya pegang dengan tangan kanan di jalan yang berlumpur ini, demi untuk mengabarkan kepada semua masyarakat dunia betapa menderitanya masyarakat di Pulau Taliabu. Ya, di depan ini ada kolam di tengah jalan yang dibiarkan begini. Padahal ini bisa diobati dengan hanya mengirim tanah Damato 1 truk untuk 1 kolam ini, dan kolam itu akan berakhir, akan selesai, akan tertimbun, tapi tidak ada yang peduli. Seperti inilah kondisinya. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita sudah berada di ujung dari jalan lumpur Beringin Salati. Seperti ini keadaannya. Babak belur bagaikan bubur. Di depan sana ada ekskavator parkir tapi tidak mampu memberikan solusi terhadap kondisi jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu yang bagaikan bubur Manado ini. Mohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk mampir di Pulau Taliabu dengan mengikuti penerbangan udara, gunakan pesawat kepresidenan mendarat di Lubuk Banggai, lalu dengan helikopter bisa terbang langsung ke lapangan bola kaki Desa Nggele, lapangan bola kaki terbesar di Pulau Taliabu, hasil swadaya murni masyarakat di tahun 80-an. Ya, jadi ini solusinya kecuali Bapak Presiden yang bisa atasi, karena Gubernur dan Bupati Pulau Taliabu, Gubernur Provinsi Maluku Utara, dan Bupati Pulau Taliabu tidak mampu mengatasi kondisi ini. Lihat bagaikan bubur Manado. Ikuti perjalanan ini, sebarkan ke seluruh sosial media Anda agar segera mendapat tanggapan dari pemerintah pusat atau kepada mereka yang berwajib. Inilah wujud jalan raya antar kecamatan ruas Salati Beringin. Ini contoh tanah Damato yang sudah diletakkan dan dipadatkan di jalan ini, dan terbukti sama sekali tidak ada lumpur. Tapi pemerintah daerah tidak berusaha untuk menggunakan tanah Damato ini yang sebenarnya materialnya sangat banyak di Pulau Taliabu, berada di Desa Keramat, untuk menimbunnya sampai di Desa Salati yang hanya berjarak 1 km dari tempat ini. Dibiarkan saja berlumpur seperti ini. Sana ada motor yang sama sekali hampir tidak bisa melintas lagi. Ya, oke, ikuti perjalanan ini. Kita menuju ke arah selatan, ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ini adalah jalan impres yang dikerjakan oleh Balai atas perintah Presiden Republik Indonesia tahun anggaran 2023. Nah, ini adalah tanah Damato. Taliabu sangat kaya dengan tanah Damato ini. Tanah ini berada di Desa Keramat. Dari tempat ini kurang lebih tinggal sekitar 1 km atau 3 km. Nah, tanah ini kalau diletakkan di lumpur, kemudian digrider, diwalas, maka lumpur akan hilang, habis. Tapi oleh Pemda Taliabu tidak pernah berpikir untuk meletakkan tanah Damato ini di jalan-jalan yang berlumpur pada ruas Beringin Salati Nggele. Ini sebuah persoalan yang sangat aneh terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ada pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah tidak peduli dengan penderitaan masyarakat pada ruas jalan Beringin Nggele. Padahal jalan itu menghubungkan kecamatan-kecamatan dengan konstelasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu dan terdekat dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Nah, jalan yang seperti ini hanya yang dibangun oleh impres yang ukurannya seperti ini dan mulus seperti ini.
Kalau oleh Pemda Taliabu ada, tapi hanya di dalam kota Bobong, itu pun juga sudah banyak rusak. Ya, kabarnya mereka juga membangun jalan aspal lapen dari Bobong ke Desa Holbota sampai di Telaga Likotobi. Tapi juga kita tidak tahu persis apa itu jalan kabupaten atau jalan provinsi. Kita tidak tahu persis itu. Ya, aspal lapennya juga saya lihat sangat tipis. Ini sebuah tikungan yang cukup berbahaya pada ruas Kasango Keramat. Jalan lapen ya, jalan aspal hot mix yang sangat bagus, yang sangat diharapkan oleh pemerintah, oleh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Mohon kepada pemerintah Republik Indonesia dan semua yang menonton video ini untuk mengabarkan kepada Presiden Republik Indonesia agar seluruh jalan di Pulau Taliabu dibuat seperti ini. Diambil dari pemerintah pusat dan tolong dijadikan jalan nasional dan dirawat setiap tahun. Ketika ada sedikit kerusakan, tolong segera diperbaiki. Karena jalan ini adalah kebutuhan masyarakat. Setiap saat masyarakat kita melintas di sini. Kadang ada yang sakit yang harus lewat, kadang ada yang berduka, kadang ada yang ingin bersilaturahmi, kadang ada yang ingin menghadiri pesta perkawinan. Jalinan silaturahmi akan berjalan dengan baik bila mana jalan ini dikerjakan dengan baik. Seperti ini contohnya. Ya, silaturahmi itu hukumnya wajib di dalam ajaran Islam. Ingat, Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Maka jeritan hati nurani rakyat yang muslim itu patut untuk diperhatikan. Karena hubungan silaturahmi dalam ajaran Islam itu adalah wajib sebagaimana wajibnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Di mobil mengangkut kulkas. Ya, mohon kepada semua pihak untuk mengabarkan kepada mereka-mereka yang berwajib dalam membangun jalan, Kementerian PU, Presiden Republik Indonesia, dan semua yang berwajib agar membangun jalan di Pulau Taliabu seperti ini. Ini contoh jalan yang baik yang dibangun oleh Impres tahun anggaran 2023. Ini yang diharapkan oleh masyarakat. Di jalan Impres di depan sana, jalan yang dibangun oleh Provinsi Maluku Utara. Jadi jalan yang bagus antara Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, dan ibu kota Kecamatan Taliabu Laut, kecamatan terdekat di Pulau Taliabu, itu dibangun oleh provinsi dan Impres atau balai. Tidak dikerjakan oleh Pemda Pulau Taliabu. Ini batas jalan yang dikerjakan oleh balai, dan ini dikerjakan oleh Provinsi Maluku Utara melalui perintah Gubernur Maluku Utara Ustadz Abdul Ghani Kasupa. Ini sekitar 2016-17 dikerjakan nih, kalau bukan 2016-2017. Nah, sekarang status jalan ini jadi jalan kabupaten, bukan lagi jalan provinsi. Ya, dulu ini katanya jalan provinsi, katanya, wallahu alam. Ya, yang pasti tidak jelas ya, apakah statusnya provinsi atau kabupaten, tapi provinsi yang kerjakan atau seperti apa. Berada di dekat Madrasah Sanawiyah swasta Desa Keramat. Ini Madrasah Sanawiyah yang hampir mati karena di setiap ada Madrasah Sanawiyah, pemerintah daerah berusaha membangun SMP agar madrasah Islam mati. Madrasah Sanawiyah yang saat ini sudah kehabisan murid karena muridnya berpindah ke SMP. Ya. Nah, di sini ada daycare yang sudah retak dan ada lubang di situ, tertutup oleh rumput, dan itu berbahaya sekali, menjadi jebakan Batman. Dan ini ada tikungan yang ada jalan rusaknya. Ya, ini mohon kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta agar mampir di Pulau Taliabu untuk memeriksa semua jalan rusak ini keliling Pulau Taliabu, terutama pada ruas Peringin, Gelelede, dan sepanjang pantai selatan. Pantai selatan Pulau Taliabu sama sekali tidak pernah tersentuh oleh jalan aspal yang baik. Mulai dari Desa Holbota atau Dana Likotobi sampai di ujung Mantarara, kemudian ke Samuya, Kecamatan Taliabu Timur, kemudian balik lagi ke Jerjogan. Itu adalah
jalan yang sama sekali tidak pernah diaspal oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya, olehnya itu mohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk mampir di Pulau Taliabu menyaksikan kondisi ini. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa sebarkan ke sosial media Anda, ke seluruh sahabat Anda, dimanapun mereka berada. Kita saat ini berada di Desa Keramat, sebuah desa yang ada pelabuhan ASDP Ferry, penyeberangan antar provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Di desa ini ada pelabuhan ASDP Ferry, tapi kita tidak akan mampir di pelabuhan ASDP Ferry karena kita masih dalam perjalanan menuju ke Kota Bobong. Nah, kalau kita lurus ke arah depan ini, maka kita akan tembus ke pelabuhan Ferry. Nah, di depan ini juga ada simpang 3 yang diaspal menuju ke pelabuhan Ferry, tepat di depan SDN Impres 2 Keramat. Ini ada jalan menuju ke pelabuhan ASDP Ferry. Ya. Ini mungkin SDN 1 Desa Keramat, ada lapangan bola kaki di depannya dan ada masjid Desa Keramat. Ya. Sana ada sebuah masjid yang sedang dikerjakan. Ini ada jalan yang sudah rusak. Ini belum lama dibangun, tahun 2017 langsung rusak di sekitar sini. Dan tidak ada yang bisa benahi. Ya. Olehnya itu mohon dan mohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk mampir di Pulau Taliabu, agar bisa melihat kondisi jalanan di Pulau Taliabu yang sebagian besar masih lumpur. Jalan aspal ini baru berada pada ruas Bobong Banai atau Kilong Banai. Itu tidak jauh, ini baru mungkin sekitar 14 km yang diaspal ini. Selebihnya itu masih lumpur. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, ruas Bobong Lede 40 km, baru sekitar 15 km yang diaspal. Ini total proyeknya jalan dikerjakan oleh Impres. Nah, di depan ini ada SMP Desa Keramat. Ini datang masih Desa Keramat atau Desa Meranti ini. Ini ada jalan aspal yang baru saja direhab oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum atas perintah Impres tahun 2023. Ya, ikuti perjalanan ini. Kita sudah berada di depan Madrasah Aliyah Nurul Ilmi Desa Keramat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, sebarkan ke sosial media Anda, ke sahabat Anda dimanapun mereka berada. Alhamdulillah kita sudah berada di Pasar Wayu Desa Bobong, pasar di ibu kota Kecamatan Taliabu Barat atau ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Seperti ini pasarnya, pasar tradisional Desa Wayu. Diberi nama Pasar Barito Desa Wayu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Tersedia rempah-rempah sayuran segar pilihan, katanya seperti itu. Nama jalan tidak ada. Ini adalah jarak jalan yang dikerjakan oleh Impres dari ujung aspal yang dikerjakan oleh provinsi di Desa Keramat sampai di lokasi perkebunan Banai ini sejauh 4 kilo 400 meter. 4 kilo 400 meter. Dari jarak ini ke Desa Anggele itu belum diaspal. Ada aspal sedikit di depan ini, namanya aspal lapen yang sudah berantakan dan tidak pernah direhab sampai saat ini. Ikuti perjalanan ini. Kita saat ini berada di ujung aspal yang dikerjakan oleh Impres tahun anggaran 2023. Ke arah sana, ke arah Desa Keramat dan Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Dan yang ini ke arah Desa Anggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Desa Lede, Kecamatan Lede, Desa Gelak, Kecamatan Utara, dan Desa Samuya, Kecamatan Taliabu Timur. 4 kecamatan di depan kita ini jalannya sama sekali belum diaspal, kecuali aspal lapen dari depan ini ke Desa Bawang, kemudian dari Tikong ke Hai. Ya,
aspal yang jelek, yang murahan. Lebih dari itu, tanah yang sudah terbelah-belah, terbelah seperti ini, bahkan ada yang terbelah sampai dalam sekali di seputaran air lise sampai Telaga Biru. Dan sangat menyengsarakan para pengguna jalan. Ya, kita ketahui bahwa Taliabu ini sudah jadi kabupaten sejak 11 tahun yang silam. Baru seminggu yang lalu, para artis DKI dan artis lokal mengguncang pemuda-pemudi Taliabu dalam rangka HUT Kabupaten Pulau Taliabu yang ke-11. Kan tetapi pemekaran yang harusnya bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang infrastruktur jalan darat, jembatan, dan hal-hal yang terkait dengan infrastruktur transportasi jalan darat, itu sampai hari ini belum bisa dinikmati dengan baik oleh masyarakat. Meskipun pemekaran daerah telah berlalu selama 11 tahun yang lalu. Sudah kurang lebih 11 tahun dilewati. Waktu yang begitu panjang telah dilewati, tapi masyarakat harus melintas di jalan tanah yang berkolam-kolam seperti ini. Nah, di depan kita ini adalah lautan luas. Sebelah kiri saya ini lautan luas. Dan kepulauan paling barat di Provinsi Maluku Utara, berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, di depan ini adalah Kabupaten Banggai Laut yang jalannya sudah diaspal seluruhnya, tidak lagi jalan tanah becek seperti ini. Nah, sana adalah Pulau Limbo, adalah pulau paling ujung barat daya di Provinsi Maluku Utara. Itu pulau yang langsung berhadapan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Di depan kita ini adalah Kepulauan Bokan Sonic Timpaus yang merupakan Kabupaten Banggai Laut. Seluruh kepulauan itu sudah aspal, tidak lagi jalan pendek seperti Taliabu. Padahal saya ini baru berada pada jarak kurang lebih 17 km dari pusat ibu kota kabupaten. Nah, ini ada jembatan dan ada kolam di atas jembatan ini. Nah, kemudian ada aspal lapen. Aspal lapen ini sudah babak belur juga, sudah rusak ini. Dan sudah ditumbuhi rumput di kiri kanan jalan. Sudah berlubang-lubang seperti ini. Tapi tidak pernah dibenahi. Lihat, ini ada lubang dan kolam lagi di tengah aspal lapen ini. Ini ada perkebunan dan ada pondok villa di kebun ini. Depan kita sana adalah Pulau Limbo, pulau ujung barat dan desa paling ujung barat daya di Provinsi Maluku Utara. Nah, di sebelah baratnya adalah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Laut, yang mekar bersama Kabupaten Pulau Taliabu di 11 tahun yang silam. Tapi jalannya sudah aspal seluruhnya, bahkan ada bandara yang baru sebulan lalu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lihat, aspalnya sudah babak belur, sudah rusak. Ini baru jarak sekitar 17 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Kalau bukan 17 ya baru sekitar 15 km. Belum jauh, nanti untuk lebih pasnya silakan ukur sendiri. Nah, ini ya gini lihat kolam-kolam di tengah jalan yang harusnya segera dibenahi, karena jalan ini dikerjakan dari tahun 2016 kalau tidak salah, ini kalau bukan 16, 17 sudah sangat lama dan tidak pernah ada perawatan di jalan ini, baik merawat menutup lubang-lubang jalanan, ini juga ada lubang, ataupun membersihkan rumput di tepian jalan ini. Tidak pernah ada upaya pembersihan sama sekali. Di sini ada tikungan tajam dan ada tanjung, ini berbahaya sekali bagi para pengendara, bisa mengakibatkan kecelakaan dan tabrakan maut. Lihat, ini jalan sudah babak belur, sudah banyak berlubang-lubang di tikungan ini. Jalan ini tidak tahu dikerjakan oleh provinsi atau kabupaten. Yang jelas status jalan ini sekarang sudah jadi jalan kabupaten melalui keputusan bupati tahun 2017. Bagi yang ingin melihat surat keputusannya, silakan kirim nomor WhatsApp-nya, kita akan kirim PDF surat keputusan Bupati Pulau Taliabu tentang status jalan, ruas, Bobong, Keramat, Gele, Leri, dan seterusnya yang sudah berubah status menjadi jalan kabupaten. Jalannya sudah pada berlubang-lubang, pada rusak. Ya, jadi kita kadang harus melewati jalur kanan untuk memilih mana yang bisa dilalui dan mana yang tidak bisa dilalui.
karena sudah sangat parah. Jadi tidak ada lagi istilah harus lewat kiri, jalur kiri, tidak. Karena kadang di kiri rusak, lubang besar, jadi kita harus lewat jalur kanan. Ya, depan ini juga lihat sudah banyak yang berlubang. Ya. Seperti itu kondisi jalanan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebarkan ke seluruh sosial media Anda, sahabat Anda dimanapun mereka berada. Ini adalah Jalan Ruas Beringin Bawang. Jalannya berlubang-lubang seperti ini. Ada aspal lapennya yang sudah sangat lama, dari 2016-17 sampai hari ini tidak pernah ada perbaikan lagi. Seakan-akan negeri ini tidak bertuan, seakan-akan tidak ada pemerintahnya. Jalan ini adalah jalan kabupaten melalui keputusan Bupati tahun 2017. Iya. Tapi ketika jalan rusak begini, yang disalahkan provinsi. Nah, sekarang ada proyek jalan impres. Ya, kenapa harus ada jalan impres? Karena kabupatennya tidak mau mengerjakan jalan, sehingga harus presiden yang perbaiki jalan. Walhasil di Pulau Taliabu saat ini, hampir seluruh infrastruktur dasar itu dikerjakan oleh presiden. Jalannya presiden, listriknya presiden, jaringan internetnya dari presiden, kapal laut Sabuk Nusantara dari presiden. Ya, sekarang masyarakat bermohon kepada presiden untuk ambil alih seluruhnya saja. Bila perlu APBD dipotong untuk dijadikan jalan nasional di Pulau Taliabu. Agar APBD yang ratusan miliar itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Ditolong kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengambil sebuah tindakan yang bisa memberikan ruang kepada masyarakat Taliabu agar dapat menikmati APBD yang begitu banyak, ratusan miliar itu bisa dinikmati masyarakat. Caranya bagaimana? Tolong presiden berikan solusi. Apakah dana itu ditahan oleh pemerintah pusat dan dialihkan menjadi jalan nasional di Pulau Taliabu untuk segera membangun jalan yang diaspal dengan baik, dibangun got di kiri kanan jalan dengan permanen yang baik, yang bisa menampung debit air, karena di lokasi ini sering terjadi luapan air banjir dari air Beringin Jaya. Kemudian dibangun jembatan yang baik, aspal yang baik, deker yang baik, gorong-gorong yang baik, agar masyarakat tidak menderita seperti ini. Ya, di tengah jalan ini ada kolam. Ini kolam bukan untuk permandian, tapi ya itu. Dari Lede ke Bobong harus melintasi jalan seperti ini bersama anak-anaknya. Kasihan itu pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia. Harus berjalan di lumpur-lumpur seperti ini. Dengan anak-anaknya. Ya, mohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk datang ke Pulau Taliabu melalui penerbangan Bandar Udara Luuk Banggai, Sulawesi Tengah. Kemudian dengan helikopter dari Bandar Udara Luuk Banggai ke Pulau Taliabu, langsung ke lapangan bola kaki di Desa Anggele. Karena itu lapangan bola kaki yang berada tepat di pusat jalan rusak Pulau Taliabu. Sesudah itu bisa berkunjung ke pantai selatan di Pulau Taliabu. Karena di pantai selatan sama sekali belum pernah ada perbaikan jalan. Lihat di sini ada kolam. Ini kolam yang ada buayanya ini, dan ini berbahaya sekali bagi para pengendara. Ya. Jadi tolong untuk Bapak Presiden datang dengan helikopter ke lapangan bola kaki di Desa Anggele, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan langsung meninjau jalan-jalan pada ruas Gele Lede, Gele Beringin,
Dan kemudian naik helikopter ke pantai selatan Pulau Taliabu dari desa Kawalo sampai di Mantarara, tembus Samuya, lalu putar lewat pantai utara dari Samuya ke desa Jerjoga. Itu daerah yang sama sekali masih gelap pada usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 menjelang 79 ini. Agustus Jepang ini sudah ulang tahun yang ke-79. Ya, jadi mohon kiranya agar Taliabu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, karena pemerintah daerahnya ini tidak begitu serius memperbaiki jalanan ini. Lihat ini, banyak sekali kolam di tengah jalan yang hanya layak untuk tempat bermandiannya kerbau, tempat tidurnya kerbau begitu. Jadi mohon agar pemerintah pusat Republik Indonesia datang menegur Pemda Pulau Taliabu, dan kalau bisa ada koordinasi dengan KPU pusat sampai daerah agar pemerintah daerah yang ugal-ugalan seperti ini jangan pernah ada kelompoknya yang diterima sebagai calon bupati, karena sangat menyengsarakan masyarakat. Nah, lihat di sini ada kolam lagi di dekat jembatan Beringin Jaya. Kolam. Nah, depan ini ada jembatan yang miring. Jembatan miring ini. Sini ada sungai Beringin Jaya. Sungai ini yang kalau meluap dia akan merusak jalanan, karena sungai ini tidak dibuat tanggul dan tidak dinormalisasi, diluruskan. Nah, di sini banyak alat berat di simpang 4 ke Beringin Jaya, tapi tidak mau membenahi jalan-jalan rusak di sekitaran sini. Di simpang 4 ini, jalan ini tembus ke Air Rata. Di sana ada simpangan ke Desa Anggele dan Bebong juga, tapi tidak mau dibangun, tidak mau diperbaiki. Nah, ini ada timbunan Dramato yang cukup bagus, andai kata di timur seperti ini sampai di Desa Lede. Tapi tidak dilakukan, hanya sepotong barangkali cuma 20 meter ini. Selanjutnya kita akan melintas di jalan berlumpur bagaikan permandian kerbau yang terbesar di Pulau Taliabu. Ya, kita pause dulu. Karena kita harus menyeberangi lumpur ini, jangan sampai handphone kita jatuh di dalam lumpur itu. Alhamdulillah kita sudah berhasil melewati lumpur ganas ini. Pada ruas Beringin Salati, ini ada motor yang sedang mencoba untuk menyeberang. Ya. Beginilah penderitaan warga Pulau Taliabu di Kecamatan Talo Barat Laut, ruas Beringin Salati, Gele, Lede. Dua kecamatan yang berdekatan dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Tempat ini baru berjarak 23 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Sampai di pusat ibu kota Kecamatan Talo Barat Laut hanya berjarak 26 km dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Beginilah penderitaan masyarakat Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di 78 tahun kemerdekaan dan setelah 11 tahun HUT ke-11 pemekaran Pulau Taliabu. Ya. Beginilah nasibnya masyarakat di Pulau Taliabu, Kecamatan Talo Barat Laut, pada ruas Beringin Salati. Ini dari Desa Salati menuju Desa Beringin, atau mungkin menuju ke ibu kota kabupaten. Beginilah penderitaannya masyarakat. Ya, seperti itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebarkan ke sosial media Anda, di seluruh sahabat Anda, WhatsApp grup Anda, di seluruh dunia. Jangan lupa agar video ini bisa mendapat tanggapan dari Presiden Republik Indonesia, karena
Gubernur Maluku Utara dan Bupati Pulau Taliabu tidak peduli dengan jalan ini. Sudah 20 tahun mereka jadi penguasa daerah tapi tidak pernah diperbaiki atau mengaspal jalan ini. Kalau sekedar lewat-lewat alat, ya pernah. Ditimbun juga pernah, tapi timbun tanah begini, tanah pece bukan tanah damato. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, seperti itulah. Inilah jalan antar kecamatan. Jalan logistik, jalan ekonomi, jalan penghubung antar desa. Tapi dibiarkan seperti ini. Tidak pernah ada upaya untuk pembenahan. Kita sudah berada di seberang desa Salati ke arah desa Gele. Ini ada truk-truk yang mengangkut material untuk Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Karena jalan tidak bisa dilalui mengingat lumpur. Ini sudah 3 hari 3 malam, Pak ya? Sudah 3 hari 3 malam tidak bisa melintas truk ini karena kondisi jalan. Ya, luar biasa. Jalan seperti ini, kendaraan apa yang bisa melintas ini? Ini jalan menuju ke Madrasah Aliyah Negeri yang dibangun dengan swadaya murni masyarakat, tapi juga sudah babak belur karena Pemda pun lewat situ. Hancur lebur. Seperti ini. Ini jalan pemerintah daerah. Tapi Pemda sendiri tidak mau lewat sini kalau hujan. Dia gunakan jalan swadaya. Seperti ini. Ini di tepian pantai hutan bakau. Ini kasihan sudah 3 hari 3 malam menunggu untuk mengantar material di tempat ini. Tapi tidak ada yang peduli. Inilah jalan penderitaan para sopir truk di tempat ini. Karena ketika hujan, mereka akan tergelincir dan tidak akan bisa mendaki gunung ini. Baik dari arah sebelah sana maupun dari arah sebelah sini. Kali ini kita akan mencoba melintas di depan Madrasah Aliyah, di Jalan Swadaya. Ruas Salati Gele atau Salati Desa Onemai. Jalan ini baru dibenahi oleh para sopir truk yang mengantar material bangunan, material lokal ke Madrasah Aliyah Negeri. Ya, berhubung pada saat mereka mengantarkan ini, jalannya langsung hancur, berantakan. Ya, olehnya itu mereka benahi ke atas desakan dari masyarakat setempat. Karena jalan ini adalah jalan swadaya yang sama sekali tidak pernah dibenahi atau di rabat beton atau diaspal oleh pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah membangun alasan bahwa ini jalan provinsi. Hal-hal jalan swadaya pun tidak mau diperbaiki. Dan mereka melintas di sini. Ya, tiap kali ada acara di Desa Gele atau di ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut, Pemda Taliabu dengan iring-iringan dan pengawalan polisi Pamung Praja yang begitu ketat, satu truk datang melintas di sini bersama rombongannya. Kadang 10 unit mobil melintas di sini. Di atas jalan swadaya masyarakat dan mereka tidak mau benahi. Pemekaran daerah dengan anggaran APBD yang begitu besar dan daul dari pusat yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat, untuk membangun infrastruktur agar roda ekonomi berjalan dengan baik, tapi tidak ditahu digunakan untuk apa. Olehnya itu mohon kepada pemerintah pusat untuk mengirim tim audit forensik terhadap keuangan daerah sejak 2005, sejak masih Kabupaten Kepulauan Sula sampai hari ini. Setelah Taliabu mekar di 11 tahun yang lalu, tolong diaudit. Audit ketat agar bisa diketahui apa masalahnya sehingga jalan ini tidak bisa dibenahi. Dan tolong diumumkan agar masyarakat bisa ketahui. Ini Madrasah Aliyah Negeri. Ya, di dalamnya ada bangunan proyek gedung sekolah. Ini baliho kiri kanan ini untuk calon bupati ini. Tapi calon bupati dari kelompok yang telah mendapatkan mandat rakyat untuk membenahi jalanan di Pulau Taliabu. Tapi selama 20 tahun jadi penguasa daerah, tidak mampu memperbaiki jalanan di Pulau Taliabu. Ya.
Jalan yang kita lalui jalan swadaya dengan dana desa ini. APBD Pulau Taliabu tidak digunakan untuk itu. Ya, walaupun dana desa mungkin juga melalui APBD, tapi kan dan APBD itu miliaran, jumlahnya cukup banyak. Dan di kabupaten tetangga kita yang mekar bersama itu Banggai Laut, sekarang sudah seluruh jalannya diaspal dengan menggunakan APBD di luar dana desa. Kita telah masuk di desa Onimai, desa pemekaran dari desa Anggele. Oke, sekian dulu perjalanan kita. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebarkan ke seluruh sosial media Anda, sahabat Anda dimanapun mereka berada. Ya. Agar kita bisa berpartisipasi aktif sebagai sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, untuk sama-sama bersatu memakmurkan rakyat Indonesia dari cengkraman penjajah-penjajah lokal yang telah berhasil menjadi penguasa-penguasa dan raja-raja daerah, akan tetapi tidak menggunakan APBD semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Tidak. Permisi. Di kiri kanan kita ini ada baliho mereka-mereka yang haus kekuasaan, ingin berkuasa tapi tidak memberikan prestasi yang layak dinikmati oleh masyarakat. Hanya bicara tentang prestasi pemekaran daerah, akan tetapi hasilnya jalannya lumpur. Hanya pada jarak 23 km dari pusat ibu kota, jalannya masih lumpur. Ya, oke, sekian dulu perjalanan kita karena kita sudah sampai di persinggahan kita. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.